Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama-tama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Taqwa ini dengan keadaan sehat walafiat. Sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wahai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Maka senantiasalah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita hingga saat ini ialah nikmat keimanan. Karena apa? Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah keimanan. Karena kita masih diberikan iman untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bersyukurnya kita masih diberikan kita kepada diri kita nikmat keimanan oleh Allah. Betapa banyak umat muslim yang keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena ia tidak lagi diberikan nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bersyukurnya kita yang ada di masjid ini masih diberikan nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Maka dengan seminim-minimnya syukur, dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, apabila kita ibaratkan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, kita ibaratkan syukur ini seperti ranting di dunia ini, kita ibaratkan sebagai penanya, dan air di lautan kita ibaratkan sebagai tintanya, dan juga dedaun di muka bumi ini kita ibaratkan sebagai kertasnya. Apabila kita tuliskan nikmat Allah, maka belum cukup lagi untuk bisa tertulis nikmat Allah tersebut. Karena apa? Karena sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka senantiasalah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini. Sungguh besar perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian. Nabi Muhammad rela berperang untuk menegakkan agama Islam ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang disebutkan namaku, maka ia tidak bersolawat atas namaku, maka ia termasuklah orang yang sombong.
Jadi apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersolawatlah kepadanya dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya tidak ingin memperpanjang mukadimah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Pembentuk Pribadi yang Mulia. Bulan Ramadan, bulan di mana kita membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Kita membentuk akhlak yang lebih baik lagi. Yang ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama ialah makna puasa dalam membentuk kepribadian muslim. Ramadan bukan hanya sekedar bulan di mana kita menahan lapar dan haus saja, wahai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tetapi pada bulan Ramadan kita juga harus menahan yang namanya amarah, menahan yang namanya hawa nafsu, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh ia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apabila kita melaksanakan puasa tetapi kita masih berkata yang jorok, kita berbicara yang tidak pantas, maka apalah guna puasa kita? Jadi pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang dimana terletak banyak keberkahan, marilah kita meningkatkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang dimana Allah menyukai apa perbuatan yang kita lakukan. Hadis ini juga kita pahami bahwa tujuan untuk puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan diri dari perkataan yang buruk, sehingga bulan Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menegaskan bahwa puasa bertujuan untuk menjadikan kita insan yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yaitu ialah puasa melatih kita untuk sabar dan ikhlas. Ramadan juga bulan yang dimana kita bisa untuk latihan bagi meningkatkan diri dari kesabaran dan juga meningkatkan diri dari keikhlasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai ujian, baik betapa kesulitan, berbagai ujian, hinaan maupun amarah. Maka dengan kita berpuasa,
kita harus menahan diri dari perbuatan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan janganlah berteriak-teriak. Jika seseorang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa apabila kita dicaci oleh seseorang, dicaci oleh saudara kita, maka kita hendaklah bersabar. Dan juga apabila kita dihadapkan dengan orang yang ingin berkelahi dengan kita, maka kita juga harus bersabar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang berbunyi, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wahtisaban, dan ia mengharapkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan oleh Allah dosanya yang telah lampau." Jadi jamaah hadirin sekalian, hendaklah kita yang namanya berpuasa Ramadan, wajib atas kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sungguh orang yang berdosa apabila meninggalkan yang namanya puasa Ramadan. Yang selanjutnya ialah Ramadan mendorong kepedulian sosial. Selain melatih diri dari kesabaran dan keikhlasan, Ramadan juga mengajarkan kita untuk lebih peduli sesama muslim. Ramadan juga mengajarkan kita untuk saling berbagi, terutama kepada saudara kita atau tetangga kita yang bisa disebut kekurangan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang memberikan makan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang sedang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang puasa tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apabila saudara kita yang sedang berpuasa tetapi tidak mempunyai bukaan, dan apabila kita memiliki rezeki yang berlebih, maka kita bagilah kepada saudara kita tersebut. Sungguh besar pahala yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang sedang berpuasa kita bagi makan sama seperti satu orang yang sedang berpuasa. Apalagi kita memberi 10 makan orang yang berpuasa, bahkan 100. Maka betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi mumpung pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang dimana terletak banyak keberkahan, setiap amalan-amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita untuk saling berbagi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk seseorang yang dermawan. Selain pada bulan suci Ramadan saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dermawan. Apalagi pada bulan suci Ramadan, Rasulullah lebih sering membagi kepada orang yang kurang mampu, terutama pada bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya yaitu ialah Ramadan mengajarkan disiplin dan konsisten dalam ibadah. Di bulan Ramadan kita juga diajarkan untuk lebih disiplin. Kita bangun pagi, bangun subuh untuk melaksanakan yang namanya sahur. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, berbuka tepat waktu. Jadi pada bulan suci Ramadan ini kita juga diajarkan yang namanya kedisiplinan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan hanya pada bulan suci Ramadan saja kita melaksanakan yang namanya sholat. Ini kadang waktu bulan suci Ramadan penuh masjid. Tetapi selain bulan suci Ramadan, hanya beberapa orang saja yang datang ke masjid. Jadi kita selaku umat muslim, umat yang pantas untuk masuk surga ya Allah, insyaallah, maka hendaklah kita melaksanakan yang namanya salat. Jadi kesimpulannya yaitu Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Ramadan juga mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan disiplin, dan juga bulan Ramadan menumbuhkan rasa peduli dan empati sesama kita umat muslim. Baiklah, mungkin cuman ini tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maaf apabila banyak salah kata, karena berdirinya saya di sini juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.